Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam Light of Revival. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Saudara, ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus menasihatkan kepada mereka untuk tidak jemu-jemunya terus-menerus untuk berdoa. Ini senada seperti apa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya. Mungkin karena para muridnya begitu sering melihat Yesus berdoa, sehingga suatu waktu mereka datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus, "Guru, ajarlah kepada kami bagaimana berdoa." Bapak, Ibu, Saudara, doa adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat vital di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang betul-betul mendesak ini, sayangnya banyak sekali dari kita yang melalaikan. Banyak sekali dari kita yang menganggap remeh dan menyepelekan persoalan doa ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tidak berdoa, itu artinya kita menganggap relasi dengan Tuhan itu sebagai sesuatu yang tidak penting adanya. Kita sedang menyepelekan Tuhan, kita tidak menganggap penting Tuhan. Kalau kita sebagai manusia normal, kita pasti kesal ketika diremehkan, kita pasti kesal ketika tidak dianggap penting, kita pasti kesal ketika diabaikan. Tetapi pernahkah kita memikirkan tentang perasaan hati Tuhan, di mana kita tidak menganggap Dia penting, di mana kita meremehkan Dia, di mana kita tidak menganggap Tuhan itu sebagai sesuatu bagian dalam hidup kita? Pernahkah kita juga memikirkan perasaan hati Tuhan? Kalau misalnya kita dengan pasangan kita, entah dengan istri kita, atau dengan suami kita, atau dengan anak kita, kalau kita ada di sana dan satu hari saja tidak basa-basi, tidak berbicara dengan mereka, kita rasa ada sesuatu yang salah di sana. Kita rasa ada sesuatu yang kurang dan sesuatu yang aneh di sana. Dan sudah pasti hubungan itu tidak sedang baik-baik saja. Tetapi mengapa ketika kita satu hari sama sekali tidak ada doa, sama sekali tidak ada komunikasi dengan Tuhan, dan kita merasa tidak ada yang salah. Kita merasa semua baik-baik saja. Kita masih merasa, oh saya hubungan dengan Tuhan masih tetap baik-baik, dekat, dan lain-lain sebagainya. Ada suatu keanehan di sana kalau kita tidak setiap hari terus-menerus memaksa diri untuk berdoa. Dan juga Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tidak berdoa, maka ini membuktikan bahwa kita adalah orang manusia yang sangat-sangat duniawi adanya. Pikiran kita, fokus kita, konsentrasi kita, waktu kita, keinginan kita semuanya hanya terpusat kepada hal-hal duniawi saja. Seperti bagaimana karir saya, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana anak-anak saya, bagaimana sekolah mereka, bagaimana ini. Semua yang kita pikirkan hanya sekedar urusan-urusan duniawi. Kita orang yang sangat-sangat duniawi kalau kita tidak terus-menerus berdoa. Maka Bapak, Ibu, Saudara, biarlah renungan singkat yang sederhana ini sekali lagi menjadi pengingat, bahkan tamparan bagi kita kalau kita sudah sangat-sangat bersifat duniawi. Yang terakhir Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tidak berdoa, artinya kita melalaikan salah satu yang sangat penting sebagai orang Kristen. Apa itu? Kita melalaikan menjadi saksi. Seseorang yang tidak tekun berdoa, seseorang yang tidak terus-menerus berdoa, tidak mungkin ia akan mendapat menjadi saksi Kristus yang efektif dan efisien. Kita mungkin bisa bertanya, gereja kok sekarang kayak begini, orang Kristen ini sekarang kok kayak begini, dan lain-lain sebagainya. Tetapi pertanyaan saya, kita mendoakan mereka tidak? Kita mendoakan gereja tidak? Kita mendoakan pendeta kita tidak? Kita mendoakan mereka para pelayan atau tidak? Atau jangan sampai dalam percakapan sehari-hari kita membicarakan keburukan mereka, kekurangan mereka, tetapi kita sama sekali tidak mendoakan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tidak mendoakan mereka, kalau kita tidak berdoa untuk mereka, maka apa hak kita untuk berbicara tentang keburukan mereka di luar kalau kita tidak berdoa? Maka Bapak, Ibu, Saudara, biarlah renungan singkat ini sekali lagi menjadi pengingat bagi kita betapa pentingnya dan betapa vitalnya doa itu di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan karena sekali lagi kami diingatkan
akan begitu pentingnya, begitu vitalnya doa itu ya Tuhan. Kami mohon ampun dan kami mohon maaf Tuhan apabila kami sering sekali melalaikan sesuatu yang begitu sederhana, tetapi sesuatu yang begini vital dan begini penting adanya. Tuhan tolong, ajarlah kepada kami bagaimana berdoa, ajarlah kepada kami bagaimana bertekun di dalam meminta, memohon dan berharap kepada Engkau. Ajarlah kepada kami untuk tahu diri dan menyadari siapa kami di hadapan Engkau. Apa yang kami bisa lakukan ketika tanpa Engkau. Tuhan tolong, ajarkanlah kepada kami untuk kami bisa tahu diri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati karena cinta dan karena kasih-Mu kepada kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita untuk menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.